Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Darmawan dengan NIM 1922 425652. Di sini saya akan menjelaskan materi tugas RS Flip-Flop Sistem Digital. Saya akan menjelaskan mulai dari apa itu flip-flop. Flip-flop merupakan bagian dari rangkaian sekuensial, lebih tepatnya adalah bagian dari memori dalam rangkaian sekuensial. Di samping adalah foto fisik berupa rangkaian sekuensial yang di dalamnya terdapat flip-flop. Flip-flop sering disebut juga dengan latch, karena ketika rangkaian flip-flop mencapai satu state, maka state tersebut akan dipertahankan meskipun ada perubahan. Rangkaian flip-flop sendiri memiliki dua keluaran yang selalu berlawanan. Jika keluaran yang satu bernilai logika 1, maka keluaran yang lainnya adalah 0. Jika nilai kedua keluaran logika sama, maka ini disebut kondisi terlarang alias illegal condition. Maka dari sini dapat didefinisikan bahwa rangkaian flip-flop memiliki dua kondisi stabil dan mampu menyimpan state keluaran sebelumnya. Kemudian saya akan masuk dengan penjelasan RS flip-flopnya langsung. RS flip-flop ini merupakan jenis flip-flop yang mendasari semua jenis flip-flop yang lain. Adapun rangkaian RS flip-flop yang cukup simpel yaitu saya dengan menggunakan gerbang NOR. Di samping adalah gerbang NOR-nya. Di sini ada input dan dua output yaitu R, S, key dan key accent. Mereka akan sama-sama masuk ke gerbang NOR atau bisa dikatakan gerbang NOT OR. Kenapa ini bisa dikatakan gerbang NOR? Karena ini merupakan simbol OR, sedangkan ini adalah NOT-nya. Sama di bawah juga. R dan S sama-sama akan memasuki sebuah gerbang NOR. Nah, akan tetapi kita bisa lihat input S yang akan memasuki gerbang NOR itu adalah hasil dari input yang lain, yaitu R. Sama sebaliknya. Jadi, kedua input ini akan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian kita masuk ke bagian truth table-nya. Di sini dijelaskan bahwa S-nya itu 0 dan R-nya itu 0. Maka key akan menghasilkan key dan key accent akan menghasilkan key accent. Mengapa demikian? Karena ini disebut keadaan memori. Berarti ketika S dan R sama-sama 0, key dan key accent-nya akan mengambil dari key dan key accent sebelumnya. Jadi apabila key awal sama dengan 1 dan key accent sama dengan 1, jika terjadi keadaan memori, maka nilai mereka akan tetap 1. Ini yang dimaksud dalam keadaan memori. Terjadi ketika S dalam keadaan 0 dan R dalam keadaan 0. Dua-duanya sama-sama 0. Kita akan buktikan sesuai dengan truth table yang ada. Apakah benar outputnya key 0 dan key accentnya 1. 1 R sudah diisi dengan angka 1 dan S sudah diisi dengan angka 0. Perlu diingat bahwa gerbang NOR akan menghasilkan output 1 jika kedua inputnya bernilai 0. Ya, 1 masuk ke gerbang NOR, R1 masuk ke gerbang NOR, maka otomatis nilainya akan 0. Di sini akan 0. Kemudian 0 akan lari ke sini, masuk ke inputan S, 0 ketemu 0, 1. Itu yang dinamakan kondisi reset. Kemudian kita masuk pada kondisi set. Di sini S-nya sudah terisi 1, R-nya 0. 1 masuk ke gerbang NOR akan otomatis menghasilkan angka 0. 0 akan masuk ke sini, masuk ke gerbang R NOR. Karena R-nya 0, 0 ketemu 0 dari hasil output S, maka akan menghasilkan 1. Nah, untuk kondisi ilegal yang terakhir ini, keadaan ilegal bila S-nya bernilai 1 dan R-nya bernilai 1. Maka keduanya akan saling mengalami suatu kondisi di mana kondisi ini dinamakan rest condition. Nah, apa itu rest condition? Jadi intinya siapa yang paling cepat sampai di tujuan gerbang paling akhir, maka itu yang akan jadi pengubah nilai dari key dan key accent-nya.
Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata dan materi kurang bagus untuk saya menyampaikannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena saya juga masih belajar, jadi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.